Sebelum pelihara domba, pasti dulu kalian berpikir kalau domba-domba kita itu nantinya akan mudah beranak, terus anaknya banyak, 3, 4, atau minimal ya 2 lah. Kalau kalian berpikir seperti itu, ya sama, saya juga seperti itu dulu. Kayaknya bukan cuma kita yang beranggapan atau berpikiran seperti itu ya, tapi semua orang yang baru memulai usaha ternak domba pasti mikirnya ke situ, tanpa berpikir panjang bahwa kualitas dari indukan domba yang kita beli itu sangat berpengaruh penting. Maka dari itu di sore hari ini saya ingin ngomongin bagaimana sih ciri-ciri domba yang bagus untuk dijadikan indukan. Karena nggak semua domba itu bisa dijadikan indukan, hanya domba-domba dengan spek tertentu yang bisa dijadikan indukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Orde Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau kita sekedar sharing dan ngobrol di seputaran peternakan domba. Maaf ya kepotong intro sebentar, maksudnya sih biar kayak channel-channel gede gitu, kan keren ada intronya. Sekalian disclaimer dulu biar nggak kepotong-potong, karena channel ini bukan channel tutorial tapi channel sharing. Jadi saya nggak menyuruh kalian untuk ngikutin apa yang saya omongin di sini. Tapi kalau kalian mau pakai ya monggo, kalau enggak ya cukup jadikan ini sebagai penambah wawasan kita. Kalau nggak bisa juga ya paling enggak jadikan ini sebagai teman tidur atau obrolan di saat kalian ngopi, oke? Sebenarnya ada beberapa ciri khas yang bisa kita jadikan patokan, yang biasanya bisa kita lihat apakah itu si domba bisa dijadikan indukan atau enggak, karena memang biasanya untuk beberapa ciri itu bisa kelihatan secara kasat mata ya. Walaupun saya garis bawahi di sini bahwa tanda-tanda ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tanda-tanda apa aja? Yuk kita obrolin di sini. Kalian udah pada gatel kan tangannya pengen skip? Kalian kan orangnya nggak sabaran ya kan? 1, 2, 3 tuh kan di skip kan. Untuk yang pertama kali kita lihat ketika kita mau beli domba yang akan dijadikan indukan adalah dari kelengkapan organ tubuhnya. Jangan sampai ada yang cacat atau pincang. Setelah dirasa semua sudah oke, nggak ada yang cacat, nggak ada yang pincang, kita periksa bagian pulpanya atau bagian V-nya. Jangan sampai dia memiliki kelamin ganda, karena memang ada beberapa domba betina yang memiliki kelamin ganda. Jadi kelihatannya seperti betina, tapi di dalam si pulpanya itu ada tonjolan seperti punya yang jantan. Ditakutkan kalau nggak kita periksa bagian pulpanya, nanti kita dapat domba yang memiliki kelamin ganda, kan repot itu. Biar udah dikawinin beberapa kali, puluhan kali, ratusan kali, dia nggak bakalan bisa bunting karena memang dia bukan domba betina, bukan domba jantan. Memang ada domba kayak gitu ya, ada. Saya udah pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya juga sudah pernah pegang di tempat teman saya. Itu ada ya domba yang seperti itu. Biarpun sangat jarang domba seperti itu, tapi nggak ada salahnya kalau kita lebih hati-hati dan teliti biar kita nggak menyesal di kemudian hari. Setelah 2 syarat itu nggak ada masalah, kita selanjutnya periksa bagian puting susunya. Jangan beli domba untuk indukan itu yang putingnya kecil, karena biasanya itu anaknya nggak akan bener. Kebanyakan udah susah hamil, susah bunting, terus nantinya juga kalau jadi bunting terus ngelahirin, si anaknya akan nggak disusuin. Kalaupun disusui biasanya juga anaknya akan kekurangan susu karena memang puting susunya kecil, jadi kesusahan saat ngisepnya ya. Sebenarnya sih ingin saya unjukin puting yang bagus itu sebesar apa, tapi takut kena kartu kuning. Pokoknya patokannya lebih kecil dari udud sedikit aja. Yang selanjutnya kita lihat dari bagian perut, karena setahu saya perut domba itu ada 2 jenis. Ada yang ngegayot ke bawah seperti ini, ada yang seperti lontong, tahu nggak lontong, jadi lurus gitu. Nah kalau yang ngegayot seperti ini biasanya anaknya lebih dari 2 atau minimal 2 lah, jarang-jarang yang 1.
Sedangkan kalau yang seperti lontong itu biasanya paling banyak cuma 2, kebanyakan sih cuma 1. Nah untuk yang jenis seperti lontong ini ya seperti ini nih. Ini perut lontong yang ini yang perutnya ngegayot ke bawah seperti ini. Kemarinan aja melahirkan anaknya 3, cuman yang 1 mati karena emang lahirnya itu nyungsang pantat duluan. Barangkali kalian ada yang mau bantu saya untuk like, comment, subscribe, serta share. Yang terakhir, walaupun nggak bisa dilihat dengan secara kasat mata, tapi paling nggak kita bisa tanyakan pada penjual atau peternaknya apakah dia memiliki keturunan kelahiran kembar atau tidak. Saran saya nyarilah yang memiliki keturunan kembar ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.